Jemaat yang Kristus kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu Advent ketiga. Mari naikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan mengundang kita mengalami sukacita yang sejati di dalam kasih dan kehadirannya. Di dalam kerahimannya Tuhan berkenan mengampuni kita. Tuhan memulihkan dan membaharui kehidupan kita. Semoga dalam cinta kasih-Nya itu kita memaknai hidup dalam pertobatan yang sejati. Memasuki Minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita semakin meluap. Dalam kalender liturgis, Advent ketiga disebut White Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, Sang Terang, dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi perwarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Tuhan, hati Allah Tritunggal, dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Tin Sahartian dari Pelayanan Umum. Tiga lilin kita nyalakan, karena kita pun mendengar Juru Selamat segera datang dan membawa sukacita. Lilin ketiga simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya, dan berjalan dalam sukacita terang kemuliaan-Nya. Marilah kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Madahkanlah nyanyian pembukaan kidung dari Kidung Jemaat 443. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sorga, Juru Selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malam, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh, haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripadamu, haleluya. Bila kau hadir kami tak khawatir, goda iblis kuasa maut. Kau mengalahkan tiap ancaman, kau enyahkan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan,
di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria, haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia, haleluya. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk hadirat Tuhan di dalam doa. Pada pagi hari ini kita berdoa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dengan penuh sukacita kami diizinkan Tuhan dan dirayakan untuk menikmati Minggu Advent yang ketiga. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan yang selalu bersukacita di tengah-tengah kekuatan dan pergumulan hidup ini, sehingga kami mampu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karenanya kami yang telah mengambil bagian bersama dalam peribadahan pada Minggu Advent yang ketiga ini, Tuhan, berikanlah kepada kami terang hikmat-Mu, agar kami dapat mengikuti ibadah Minggu Advent ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya dengan penuh sukacita dan kegembiraan di dalam Kristus. Inilah kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami dan inilah doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan Putra Natal kami berdoa. Amin. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami menyatakan kesiapan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah menikmati kehidupan yang masih Tuhan percayakan di Minggu Advent yang ketiga ini. Roh Kudus Tuhan curahkan bagi kami, sehingga kami mampu untuk mengerti
apa yang Tuhan katakan bagi kami dan apa yang harus kami lakukan dalam menjalani kehidupan di minggu Advent ini. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa, bersabdalah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu sendiri, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kekeringan akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semara Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan padan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan Yesus kasihi, selamat menikmati Minggu Advent. Tanpa terasa waktu terus berjalan, dan tidak seorang pun yang mampu membatasi waktu itu. Dalam perjalanan waktu, banyak hal yang kita rasakan. Dalam perjalanan waktu, ada keluarga, pribadi, jemaat Tuhan yang menikmati dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh tawa dan riang. Tapi ada juga dalam perjalanan waktu, ada saudara-saudara kita yang mengalami kedukaan. Ada saudara-saudara kita yang terus berjuang dan bergumul dengan waktu yang ia nikmati oleh karena persoalan hidup yang belum
terselesaikan sampai hari ini. Pertanyaannya adalah bahwa apakah dengan pergumulan dan tantangan hidup saudara dan saya tetap berada dalam sebuah situasi yang seakan-akan kita tidak menikmati Minggu Advent? Kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Apakah kita merasakan bahwa kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini adalah sebuah kehidupan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna lagi? Untuk kita harus menikmati masa Advent sampai pada masa Advent yang ketiga. Yang dinyatakan masa Advent yang ketiga adalah masa sukacita. Betul saudara-saudara, di sekitar kita, kita berjuang, berperang dengan kekuatan COVID pandemi 19. Tetapi bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, kita harus ingat bahwa Dialah Immanuel. Dia yang selalu menyertai kita di dalam segala situasi yang kita hadapi. Mari saudara-saudara kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, kita menyimak, saya mengajak kita untuk menyimak apa yang disampaikan oleh kitab Yesaya pasal 35 tadi, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum saya mau lanjutkan khotbah atau renungan ini, saya mau sampaikan satu hal bagi saudara-saudara jemaat yang sementara menikmati peribadahan di rumah masing-masing. Maaf, saya harus katakan ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, bukan kita menonton ibadah. Sebab kenyataan bahwa pemahaman kita tentang ibadah live streaming adalah kita menonton ibadah sehingga sesuka hati kita untuk beribadah. Sambil duduk ibadah, kita minum kopi dan nikmati pisang goreng. Tanpa persiapan hati untuk datang dalam ibadah, itu bukan ibadah, itu menonton ibadah. Sering tim Inforkom, Pasmedia, TPG mengingatkan bahwa kita beribadah sekalipun hanya melalui channel atau melalui live streaming, bukan menonton ibadah. Tetapi pada kenyataannya anak-anak Tuhan sampai hari ini banyak yang merasa bahwa kalau ibadah di rumah itu adalah ibadah yang biasa, sehingga kadang-kadang sambil duduk, ingat di belakang ikan mau hangus, harus ke belakang dulu, begitu share, berpindah untuk lagu, lalu ada yang berdiri untuk masuk ke dapur, buat teh, baru masuk lagi ke dalam, ke depan. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang terjadi. Ya, bagaimana Allah berperan dalam kehidupan umat percaya. Bangsa Israel yang pada saat itu berada di dalam sebuah kekuatan berhala. Kita mau lihat bagaimana Allah bekerja dengan karyanya, memberikan pengharapan bagi umat Israel bahwa segala penindasan, segala penderitaan itu akan hilang. Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang pertama dari pembacaan kita tadi. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Saudara-saudara kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, kitab Yesaya sendiri merupakan salah satu kitab nubuat yang ada dalam Perjanjian Lama. Yesaya sendiri adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan, ya, diutus Tuhan atau diutus oleh Allah masuk dalam persekutuan Allah atau kehidupan umat Allah, yaitu umat Israel pada saat itu yang terpuruk sedemikian drastis, dan keterpurukan itu disebabkan oleh karena banyak faktor. Ya. Salah satu faktornya adalah kurang sejatinya hubungan atau kurang intimnya hubungan antara umat Israel dengan Allah, Allah Yahweh. Lalu kalau gitu pertanyaan, apa hubungannya Yesaya dengan umat Israel? Kejayaan umat Israel Bapak Ibu pada masa kepemimpinan Salomo telah membuat umat Israel menjadi sombong dan kemudian jatuh dalam perangkap keangkuhan diri.
Kondisi kehidupan Israel berbalik 180 derajat terhadap Allah. Allah yang mengasihi mereka, Allah yang menyelamatkan nenek moyang mereka. Mereka dikuasai bukan hanya secara politis dalam persekutuan hidup mereka, melainkan secara mendasar. Israel juga dijajah secara teologis dengan maraknya penyembahan berhala di berbagai penjuru Israel. Keterpurukan Israel selanjutnya kita bisa lihat tidak serta-merta membuat umat Israel sadar akan kekeliruan dan kesalahan yang telah mereka buat kepada Allah mereka. Mereka masih tetap, ya istilah dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, umat Israel adalah umat yang tegar tengkuk. Kalau bahasa hari-hari mungkin umat yang keras kepala ya. Dengan keyakinan yang keliru. Keyakinan yang diarahkan pada kekuatan diri dan kekuasaan bangsa lain, bukan kepada Allah Yahweh mereka. Yesaya sangat tegas diutus untuk menyadarkan kembali umat Allah agar melakukan koreksi dan perbaikan atas pemahaman dan hubungan yang mereka bangun dengan Tuhan Allah. Hubungan yang ada sudah sangat dikotori dan dicemari oleh berbagai kenajisan, keangkuhan, ya, dan kesombongan diri. Pada ayat yang pertama dan yang kedua yang telah saya baca tadi ditujukan bahwa Yerusalem dan Samaria seperti padang gurun dan padang kering. Ya, sama dengan padang gurun dan padang kering karena Israel sudah hancur oleh bangsa lain dan bangsa Israel tidak mampu mempertahankan, mereka tidak bisa mengendalikan Allah. Umat Israel telah hancur oleh kesombongan mereka di hadapan Allah pada saat itu. Tidak ada lagi kehidupan dan harapan, semuanya menjadi kering dan gersang, seolah-olah tidak akan ada lagi nada dalam kehidupan bangsa itu. Namun apa yang terjadi saudara-saudara ketika kita menyingkapi pembacaan ini? Allah menyatakan padang gurun dan padang kering serta padang belantara itu akan bersorak-sorak dan berbunga. Kehidupan yang tandus, harapan itu dijanjikan akan bersorak-sorak dan berbunga. Ada harapan di hari esok dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Kemuliaan Allah akan kelihatan dalam perjalanan hidup bangsa itu. Hal ini menunjukkan saudara-saudaraku akan adanya keselamatan bagi bangsa Israel yang diprakasai sendiri oleh Allah. Keselamatan dan kesenangan atau kemenangan ini diikuti dengan kehancuran bangsa-bangsa yang lain dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Janji Allah saudara-saudara akan kedatangan juru selamat akan menguatkan bangsa Israel yang ada dalam ancaman dan pembuangan. Keadaan bangsa tanpa harapan itu akan tetap kuat dan saling merasakan ketidaknyamanan. Oleh karena itulah kita boleh lihat bangsa ini dikatakan tidak boleh gentar dan takut menghadapi ancaman dan pembuangan. Itu sebabnya Allah datang untuk menyelamatkan dan memberikan pembalasan bagi bangsa yang menjajah mereka. Allah sendiri yang akan datang menyelamatkan bangsa itu, bukan bangsa Asyur, bukan bangsa Mesir yang pada saat itu dikenal sebagai bangsa yang sangat berkuasa dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi Allah sendiri yang menunjukkan bahwa Dia yang pantas, Dia yang mampu menyelamatkan bangsa itu, dan oleh karena itu bangsa Israel harus menyembah Allah Yahweh, bukan pada kekuatan bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudaraku, gambaran pada masa kedatangan juru selamat yang disampaikan oleh Yesaya tadi, Yesaya 35, dengan topik yang disampaikan atau ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, keselamatan bagi umat Tuhan. Itu kita lihat pada masa kedatangan juru selamat, yakni Allah itu sendiri yang akan menyelamatkan bangsa itu, terjadi dengan penuh ketenteraman dan penuh kedamaian. Orang yang buta dicelikan, orang yang tuli akan mendengar, orang yang lumpuh akan melompat, dan mulut orang bisu akan bersorai.
Itu pada ayat yang kelima dan selanjutnya. Hal ini menggambarkan saudara-saudaraku bahwa dengan kedatangan juru selamat, maka kita boleh lihat akan memberikan banyak kegembiraan dan sorak-sorai bagi bangsa Israel. Dan gambaran ini adalah gambaran kemenangan ketika Allah bertindak dengan kuasanya kepada bangsa yang dikasihi. Kemenangan yang diberikan Allah akan berdampak sangat luas dan sangat bermakna, sangat berarti bagi kehidupan umat Israel pada saat itu. Kedatangan juru selamat akan mengubahkan hal-hal yang rusak tadi, yang tidak berfungsi tadi, yang tidak bermanfaat tadi, akan menjadi pulih. Tanah yang gersang dan kering akan menumbuhkan padan dan debu. Hal ini adalah gambaran bahwasanya tanah yang sudah tanpa harapan kehidupan itu akan memberikan semerbak keharuman. Sama dengan pandan yang memberikan keharuman kepada makanan, demikian juga dengan akan memberikan hasil yang manis tebu, yang memberikan rasa manis bagi yang menikmatinya. Saudara-saudaraku kekasih Yesus Kristus yang diberkati, kita semua tahu siapa itu Yesaya bagi bangsa Israel, yang secara tegas dia menyampaikan suara Allah. Namun pagi hari ini kita mendapatkan beberapa pesan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Pesan yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa pada hari ini kita telah memasuki dan menikmati hari yang ke-13 pada bulan Desember. Nah, lalu gereja orang percaya mulai mempersiapkan ya hal-hal yang terkait dengan Natal. Pohon terang sekalipun kita ada dalam kekuatan COVID pandemi 19. Lalu banyak orang bertanya, ada apa dengan bulan Desember ini? Kedengarannya bulan Desember adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan atau ditunggu-tunggu oleh oleh umat Israel. Maaf, bukan umat Israel ya, ditunggu-tunggu oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Bulan Desember adalah sebuah bulan yang punya sejarah. Kita memasuki masa Advent pada tanggal 29. Aksesoris gereja sudah berubah. Kain mimbar sudah berubah dan stola pun berubah warna ungu muda. Untuk GPB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam menikmati dan memasuki bulan Desember yang kita tunggu ini? Apakah karena bulan Desember itu adalah banyak liburannya, cuti bersama, seperti tahun-tahun yang lalu? Tetapi untuk tahun 2020, bulan Desember adalah sebuah bulan yang memberikan banyak makna spiritual bagi gereja dan orang percaya. Bulan Desember tahun 2020 adalah sebuah bulan atau satu bulan di mana orang percaya dan gereja berada pada sebuah titik koreksi diri dalam memberikan banyak waktu pada saat teduh kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu jelas kita tidak bisa lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Mungkin perayaan tidak kita lakukan, tapi ibadah Natal tetap dilaksanakan sekalipun hanya melalui online. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2020 memasuki minggu Advent yang ketiga. Saya mengajak kita untuk ada pada sebuah titik di mana keluarga, rumah tangga, pribadi merenungkan perjalanan hidup kita sejak 1 Januari 2020. Dimulai pada bulan Maret ketika COVID pandemi menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Dialah Immanuel,
yang terus menjaga dan menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, mari kita menanti untuk merayakan kedatangan Yesus ke dunia. Tetapi juga kita harus sadar bahwa Natal adalah sebuah perayaan kelahiran Kristus. Dengan penuh sukacita kita menyambut dan merayakannya, sekalipun di tengah-tengah kekuatan COVID pandemi yang kita tidak tahu kapan berlalunya. Pesan yang kedua, tahun ini kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda, di mana banyak orang merayakan, banyak gereja merayakan, dan juga banyak gereja yang tidak bisa melakukan ibadah secara virtual. Karena apa? Keterbatasan alat, keterbatasan prasarana untuk menunjang ibadah online bisa berjalan. Kita yang masih diberikan kesempatan secara khusus jemaat GPB Ebenezer, mari kita beribadah dengan khusyuk. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan untuk GPB Jemaat Ebenezer, jangan menonton ibadah, tapi beribadahlah kepada Tuhan. Juru selamat kita, dialah Immanuel, yang kita rayakan. Kita telah memasuki Minggu Advent dan akan kita rayakan Natal Kristus. Pesan yang ketiga, Yesaya 35 ayat 1 sampai yang ke-10. Kembali mengingatkan kita untuk menghayati makna penting bagi kehidupan iman kita, khususnya ketika kita sedang berada pada masa penantian akan kedatangannya kembali. Natal tahun 2020 menjadi Natal new normal yang pertama kali kita lakukan. Masa pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, dan termasuk di dalamnya hidup persekutuan dan pelayanan serta kesaksian gereja. Masih banyak yang bergumul untuk pulih kembali pada situasi hidup yang lebih baik. Masih ada yang pesimis dan bahkan antipati karena situasi-situasi yang dialami. Pandemi COVID-19 yang menyebar luas ke seluruh dunia memberi dampak pada banyak aspek kehidupan manusia. Berita firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel pada masa itu disampaikan juga kepada kita di masa sekarang ini. Kita sudah berada pada masa Mesias, sudahlah hadir, dan keselamatan sudah digenapi dan sudah dianugerahkan bagi kita semua. Oleh karena itu di Minggu Advent yang ketiga, saudara-saudaraku ini berkati, yang sering disebut berita sukacita atau bersukacita, maka di minggu masa penantian ini semestinya kita mempersiapkan diri untuk menyambut dan merayakan peristiwa kehadirannya 2000 tahun yang lalu, serta menyambut kehadirannya kembali dengan sukacita yang sejati. Apapun yang hilang dan rusak pada kehidupan kita, tetapi kehadirannya dalam hidup kita justru abadi dan meneguhkan serta mengubahkan. Dengan anugerah Allah yang memberi sukacita sejati, mari saudara-saudaraku kita nyatakan sukacita itu dalam hidup dengan sesama, dengan menghadirkan kehadirannya melalui kesaksian hidup kita yang membawa damai, sejahtera, dan kasih. Amin. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Yang datang menghakimi seisi dunia, rahmani dan
Rahimi membela umatnya. Ya datang matahari, sinari umatmu. Padamu kami cari bahagia penuh. Saudara-saudara, persilakan berdiri dan marilah sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dari hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Kita satu hati dalam doa syukur dan syafaat, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Engkaulah Allah kami yang hidup, Bapa yang kami sembah melalui putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa Engkaulah Immanuel, Engkau yang selalu hadir dan menyertai kami sekalipun kami berada di tengah-tengah kekuatan COVID pandemi 19, sehingga dalam persekutuan kami tidak bisa beribadah secara bersama dalam bersentuhan fisik, tetapi kami beribadah melalui online. Tetapi tidak mengurangi sukacita kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami telah memasuki minggu Advent yang ketiga. Maka sekalipun kami berada dalam pergumulan penderitaan, kami tetap bersukacita kepada Tuhan dan mempersiapkan diri serta siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari Minggu ini. Karena itu kami berdoa di tengah-tengah sukacita bersama bagi jemaat Tuhan yang sementara beribadah di rumah masing-masing. Tuhan juga memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan untuk terus melanjutkan kehidupan di minggu Advent yang ketiga. Dan yakinkanlah mereka bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai, memberkati dan menjaga hidup mereka. Di tengah-tengah sukacita ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit di rumah. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan persoalan kehidupan, mereka yang berduka cita, mereka juga yang sementara ini mendoakan anak-anak yang berada di luar Jabodetabek, anak-anak yang berjuang secara virtual untuk mengikuti pelajaran masing-masing di tingkat pendidikan. Mereka yang berdoa kepada Tuhan sebagai ibu janda, anak-anak piatu, yatim piatu, para duda. Mereka yang punya masalah-masalah hidup ekonomi karena dampak COVID-19. Kami menyerahkan mereka Tuhan. Dan terpujilah Engkau Allah Bapa yang telah mempersatukan kami sebagai jemaat Tuhan GPB Ebenezer yang hidup penuh dengan cinta kasih. Berbagi cinta kasih itu lewat berbagai program, terutama Pelkes yang memberikan tanda kasih bagi jemaat yang mengalami dampak COVID-19. Terima kasih untuk ikatan persekutuan yang begitu indah, baik para tim Pelkes atau komisi Pelkes atau para majelis penatua dan diaken, pimpinan atau sebagai KMJ, semua pihak yang terlibat dan merasakan kehidupan sesama dalam persekutuan jemaat ini yang mengalami dampak COVID-19. Maka uluran tangan setiap jemaat yang bersatu hati dalam ikatan cinta kasih yang tulus dapat membantu saudara-saudara kami, baik itu melalui persembahan syukur, baik itu melalui perpuluhan, baik itu melalui doa dan pastoral yang menguatkan jemaat.
atau sesama dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, inilah makna dari kehidupan kami bersama, sehingga sekalipun kami ada dalam kondisi situasi COVID-19, tapi persekutuan kami tetap berjalan di dalam hal saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi gerakan pemuda, bagi anak-anak remaja, bagi anak-anak PA. Berikanlah mereka Tuhan sukacita dan kegembiraan semangat untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih untuk setiap keluarga yang punya waktu untuk Tuhan di saat-saat seperti ini. Tuhan dengarkan semua doa yang disampaikan kepada Tuhan dari setiap keluarga. Mensyukuri kehidupan dalam berbagai kelimpahan berkat dan sukacita. Menyampaikan semua perasaan isi hati mereka kepada Tuhan dalam pergumulan, Tuhan jawab. Lalu seluruh persekutuan ini, majelis jemaat, presbiter, komisi, pelkat, semua kami ada Tuhan. Inilah kami memberikan hidup kami kepadamu ya Bapa. Berkatilah hidup kami dengan berkat yang berkelimpahan. Dan secara khusus dalam persekutuan yang penuh kasih ini, kami siap melanjutkan kehidupan kami masuki minggu Advent ketiga, keempat. Dan siap secara spiritual dalam ikatan cinta dan kasih bagi persekutuan jemaat untuk menyambut kedatangan Kristus. Kami berdoa bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah yang sangat terpencil. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Persekutuan gereja-gereja Indonesia dan gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Dengan segala program. Hadirkanlah kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini untuk sebuah persekutuan yang bermanfaat, yang mampu memberikan kontribusi dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami sisipkan bagi orang tua yang telah lanjut usia. Bapa, berikan kepada mereka kesukacitaan, kegembiraan, dan semangat untuk menikmati kehidupan yang adalah anugerah daripada Tuhan. Seluruh program kami yang sudah berjalan dan yang akan berjalan dalam kekuatan COVID pandemi, kami tidak takut. Karena Engkaulah kepala gereja, maka Engkau akan memberkati gereja kami GPIB Ebenezer dalam menyatakan kehadiran Tuhan dan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Inilah doa syukur kami dari setiap pribadi keluarga. Tuhan dengarkan, Tuhan jawab. Lalu inilah doa syafaat kami Bapa. Kami letakkan di mezbah Tuhan menjadi doa yang Tuhan dengarkan. Oleh karena itu, biarkanlah doa syukur dan syafaat ini disempurnakan dengan doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan bagi kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8 yang menyatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Tuhan memberkati persembahan saudari-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan
sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sampai hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang terkumpul ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa syukur yang kami panjatkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus yang diberkati oleh Tuhan kita. Kebenaran firman Tuhan kita dengarkan bersama, pulanglah. Jadikanlah firman Tuhan itu pegangan dalam kehidupanmu, dalam menjalani hidup di minggu Advent ini. Sebab janjinya Dia tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah amanat pengutusan, dan kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat pelengkap Kidung Jemaat 216. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, kini tiada lagi penghukuman, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.